kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu sekalian sampai selamanya. Amin. Shalom saudaraku, mari kita muliakan Tuhan hari ini dengan semua karya terbaik kita. Dan untuk itu mari kita diberangkatkan firman Tuhan yang saya bacakan dari 2 Korintus 11 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Bermegah diri atau menyombongkan diri adalah sifat umum manusia dengan menonjolkan ego atau keakuannya. Sifat menonjolkan diri yang umum dimulai dari merasa diri lebih tampan atau lebih cantik dari orang lain, merasa diri lebih pintar dari orang lain, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih beriman dari orang lain. Sikap di atas relevan dengan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius yang berkata demikian di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-4. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap menyombongkan diri akan berakibat yaitu egois, mencintai diri sendiri, dan akan sulit mengasihi orang lain. Karena sikap menyombongkan diri akan menimbulkan sifat yang berikut, yaitu tidak menghargai orang lain, susah berdamai dengan orang lain, suka menjelekkan dan menfitnah orang lain, dan akan berlagak tahu, tidak menghargai agama dan Tuhan, dan akhirnya pasti tidak akan berbahagia. Apakah yang diperoleh dari sikap menyombongkan diri? Sesungguhnya hanya kerugian yang kita peroleh, bukan keuntungan, apalagi kebahagiaan. Kalau kita menyombongkan diri, maka akibat yang kita peroleh adalah orang tidak akan menyukai kita. Yang berikut, kita akan jauh dari Tuhan karena kita mempertuhankan diri sendiri. Yang berikutnya, hidup kita akan penuh, tidak akan pernah penuh sukacita karena kita tidak dapat melihat dan menerima kelebihan orang lain. Atau kata yang umum yang kita dengar yaitu SMS. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Itulah yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita. Bermegah dalam Tuhan adalah mengenal dan mengakui kelemahan kita. Bermegah di dalam Tuhan, kita harus mengakui kelemahan itu. Bila kita ada sebagaimana adanya kita sekarang, kita harus meyakininya karena Tuhan yang memampukan kita. Apakah kelemahan-kelemahan kita itu? Yang pertama, kita hanyalah debu dan akan kembali menjadi debu. Karena itu tidak ada yang dapat kita banggakan. Tetapi walaupun kita berasal dari debu, karena Tuhan yang menciptakan kita, maka kita dimuliakan Tuhan dengan menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupa Allah. Maka harus kita aminkan bahwa segala yang kita miliki adalah kepunyaan Allah dan hanya Tuhan yang patut kita muliakan dari seluruh keberadaan kita di dalam kelemahan kita. Yang kedua, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dari debu, kita mempunyai banyak kelemahan. Tetapi dalam semua kelemahan tersebut, kita dimampukan Tuhan untuk mengisi dan menjalani kehidupan ini lebih baik dari makhluk ciptaan yang lain. Dalam hal ini, tentu hanya Tuhan yang patut dimuliakan. Karena itu saudaraku yang terkasih,
Hiduplah dalam kerendahan hati, jangan sombong, tetapi jangan rendah diri atau minder. Karena dalam berbagai kelemahan kita, Tuhan mempermuliakan kita menjadi anak dan umat tebusannya. Selamat bermegah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.